Anak-anak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tiap hari mempertaruhkan nyawa mereka untuk berangkat ke sekolah. Banten merupakan salah satu provinsi miskin di Indonesia meski jaraknya bersebelahan dengan ibu kota negara. Bukan karena provinsi ini tidak memiliki sumber daya alam, tapi salah satunya karena korupsi. Kemiskinan tidak hanya terjadi di Banten, tetapi juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, seperti Bengkulu, Kalimantan, bahkan hingga Papua. Korupsi juga mengakibatkan rusak dan kurangnya infrastruktur, seperti jalan dan juga jembatan. Selain itu, tingginya angka putus sekolah, bahkan buruknya pelayanan publik, termasuk juga kerusakan lingkungan. Bahkan yang lebih parah, bisa mengakibatkan negara gagal. Korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan menyebabkan dana yang ada menguap begitu saja. Akibatnya, biaya untuk membangun sarana dan prasarana baru tidak mencukupi, atau ya dibangun dengan asal-asalan. Infrastruktur juga dibiarkan rusak begitu saja. Menurut data UNICEF tahun 2016, sebanyak 2,5 juta anak Indonesia usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan. Hal ini terjadi karena tingginya biaya pendidikan. Ironis bukan? Ya, karena anggaran pendidikan negara kita sebenarnya cukup besar untuk mendukung program pendidikan. Tapi apa yang terjadi? Dana tersebut bocor atau dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Anak-anak putus sekolah juga terjadi karena pungutan liar yang dilakukan guru dan kepala sekolah. Ya, akibatnya biaya pendidikan menjadi mahal dan tidak terjangkau sehingga banyak anak yang tidak bisa bersekolah. Sederet keluhan tentang proses pembuatan IKTP memang tidak bisa dipisahkan dari korupsi proyek IKTP. Pelayanan publik lain seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, atau pelayanan administrasi kependudukan juga buruk karena korupsi. Korupsi menyebabkan pelayanan yang dilakukan tidak cepat, bertele-tele, pilih kasih, ada duit, pelayanan baru lancar. Korupsi adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan penuh kesalahan memangkai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran lainnya. Korupsi pada ASN juga merupakan perilaku pegawai negeri yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Untuk menyikapi besarnya godaan korupsi, seorang ASN harus memiliki sifat yang jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dan itu semua harus dimulai dari kita, dari saya, dari Anda, dan ASN lainnya. Saya jadi teringat pernah dikatakan bodoh oleh rekan kerja saya karena saya tidak memberikan tips sehubungan dengan surat yang saya sampaikan ke petugas untuk ditindaklanjuti. Saat itu saya berpikir bahwa tips atau biasanya dibilang sebagai uang bensin atau uang rokok atau apalah itu memang mungkin jumlahnya tidak seberapa. Namun akhirnya saya harus tersenyum dan menerima kenyataan bahwa surat saya tidak diproses sama sekali. Anti korupsi sebagai bagian dari nilai-nilai aneka merupakan modalitas dasar kinerja PNS. So kawan, satukan niat kita. Mari mengabdi sepenuh hati. Layaknya semua profesi yang ada di muka bumi, seorang dokter pun tidak luput dari godaan-godaan korupsi dari pihak-pihak eksternal. Secara jujur, banyak godaan-godaan korupsi yang diberikan kepada seorang dokter, misalnya contoh kecilnya adalah gratifikasi oleh perusahaan obat. Memang sudah ada aturan yang diatur oleh KPK mengenai support dari perusahaan obat untuk acara-acara ilmiah, tapi tidak sedikit tawaran-tawaran dari pihak eksternal yang memberikan gratifikasi di luar hal tersebut untuk kesenangan-kesenangan pribadi. Sebagai seorang ASN yang memegang nilai-nilai dasar aneka, sudah selayaknya kita bisa menahan diri untuk tidak menerima hal itu. Terima kasih. Akuntabilitas bisa kita buktikan ke dalam bentuk laporan kinerja, sasaran kinerja pegawai,
maupun laporan-laporan hal yang lain seperti laporan perencanaan anggaran, laporan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya yaitu setiap pegawai yang termasuk dalam halnya ASN aparatur sipil negara harus melakukan perekaman fingerprint atau face recognition setiap datang maupun jam pulang kantor, di mana kita harus disiplin sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan.